Di suatu desa daerah antah berantah, tinggallah sebuah gubuk kecil nan sederhana yang ditempati oleh seorang petani bersama istrinya yang bernama keluarga Pak Karta. Suatu ketika, Bu Karta sedang bercakap-cakap dengan suaminya perihal daerah pertanian yang maju gemar Paho Jinawi. Tibalah Bu Karta menanyakan, Pak, sekarang sudah saatnya kita panen padi, mentimun dan juga jagung, Pak. Alangkah bahagianya apabila kita... Jangan teruskan. Maksudku, kita harus memperbaiki rumah kita agar tidak roboh di kemudian hari, Pak. Oh, begitu maksudmu. Baiklah, aku setuju. Nanti kalau hasil tanaman kita sudah laku dan kita sudah mendapatkan uangnya. Iya, Pak. Bu, sekarang aku mau berangkat ke sawah sambil nengok kebun jagung apa sudah selesai dipetik atau belum oleh Pak Salman. Baiklah, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Aku berangkat dulu ya, Bu. tiba di perkebunan jagung, Pak Karta segera menemui Pak Salam yang sedang memungut jagung yang baru saja selesai dipetik. Hai Pak Salman, apa sudah selesai memetik jagungnya? Hai, tentunya sudah. Tinggal mengumpulkan saja. Oh ya sudah, sekarang tinggal angkut ke kota untuk dijual. Sekarang kita tunggu mobil datang. Sambil menunggu bagaimana kalau kita adu teka-teki. Yang tidak bisa menjawab harus bernyanyi atau menggendong temannya. Baiklah, aku setuju, siapa takut? Sekarang aku dulu ya. Oke, ayo, cepat katakan. Barang apa kalau dipegang badannya, kepalanya malah mangut-mangut sambil kepalanya dibenturkan ke tanah? Orang sedang gulat. Salah. Apa? Aku nyerah. Orang sedang mencangkul. Nah, perhatikan, aku pegang badannya, nanti kepalanya mangut-mangut. Nah, kamu yang gendong aku atau nyanyi? Oke lah, sekarang aku yang gendong kamu sampai seberang sana. Nah, sekarang giliranmu yang memberi pertanyaan. Ini pertanyaannya yang sulit, pasti kamu tak bisa menjawab. Lehernya dicekik lalu mengeluarkan kenikmatan. Wah, ini tidak masuk akal. Mestinya kan harus mati kalau dicekik, kok malah jadi nikmat? Ya kendi ini, lihat ya, aku cekik lehernya lalu gelegek-gelegek, nikmat kan? Hai bapak-bapak semua, lagi ngapain nih? Boleh aku ikutan? Wah, ini ada Pak Darus tiba. Sekarang kita angkut jagung-jagungnya ke atas truk. Ayo Pak, nek cepet kemari, aku bawa makanan. Suruh Pak Salman juga ke sini. Kita makan sama-sama. Setelah selesai makan, mereka berkemas-kemas barangnya untuk dibawa pulang. Sesampai di rumah, Kak, tadi aku sempat tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi mempunyai anak. Tapi dalam mimpiku aku disuruh berdoa minta anak. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyanggupi memberi anak kepada kita. Bu nih, ini kan hanya mimpi. Sebenarnya kamu itu hanya ingin punya anak. Sampai-sampai terbawa mimpi segala. Tidak, Pak. Aku yakin kalau ini benar-benar terjadi. Bagaimana sekarang kalau kita coba? Siapa tahu ada yang mendengar doa kita lalu langsung dikabulkan. Kamu itu kalau maunya sih harus dituruti. Dasar ngeyel. Sekarang kita duduk sama-sama sambil menegakkan tangan dengan suara yang keras agar doa kita terdengar pada Yang Maha Kuasa. Wahai para gaib yang ada di sini, dengarkanlah perintahku. Aku minta anak yang lucu, cantik dan sangat menawan.
Hahaha. Kini aku datang untuk memberi sesuatu untukmu. Tapi ada syaratnya. Kalau anak itu sudah besar, harus kau berikan padaku lagi. Baiklah, aku setuju. Apapun permintaanmu, pasti aku memenuhi janji. Baiklah, aku pasti datang memberi anak perempuan seperti yang kau minta. Hahaha. Bu Ne, orang ini sudah tidak ada. Keluarlah kamu. Tadi itu siapa kok suaranya besar dan rumah kita bergetar? Bagaimana nanti kalau seandainya kita tidak menepati janji? Apa kita taruhannya ya, Bu? Itu nanti saja kita pikirkan, Pak. Yang penting kita punya anak dulu. Alangkah bahagianya kalau kita benar-benar punya anak ya, Pak. Tadi aku rasanya ingin melihat makhluk aneh itu, tapi aku tak ketakutan, Bu. Ya sama juga, tapi yang penting besok kita tunggu apakah makhluk itu datang lagi ya, Pak. Terus membawa bayi kita. Esok hari, sang raksasa itu datang dengan membawa bayi. Lalu raksasa itu Aku datang sesuai dengan jadwalku. Hahaha. Aku membawa anak cantik untukmu. Hahaha. Baik, terima kasih atas pemberiannya. Anak yang kau janjikan apakah sudah kau bawa? Sepertinya kau tidak sabar. Nanti kalau aku sudah pulang, kau ambil di depan rumahmu. Tapi jangan lupa 3 bulan lagi aku datang mengambil anak itu. Bu, raksasa itu sudah pulang. Sekarang kita ambil anak kita di depan rumah. Iya, Pak. Anak itu ada di sini. Cantik sekali ya, Pak. Iya, Bu, cantik sekali. Kita harus memberitahu kepada tetangga kita kalau kita sudah punya anak perempuan yang cantik. Sambil kita beritahu nama anak kita ya, Pak. Sekarang kita harus memberi nama anak kita. Dan bagaimana kalau namanya Timun Mas? Yang artinya timun berarti bisa membawa kesegaran bagi orang yang kehausan. Dan emas berarti barang yang tak ternilai harganya ya, Pak. Nama yang bagus sekali, apalagi bersamaan dengan musim buah mentimun yang ada di desa kita. Pak Karta tak bosan-bosannya memandang, mencium, serta mengayun-ayunkan bayinya yang mungil itu sambil mereka bergurau dengan anak kesayangannya. 3 bulan berlalu, telah berjalan begitu cepatnya, datanglah raksasa untuk melihat bayi yang dititipkan itu. Aku datang lagi mencari anakmu yang kutitipkan padamu. Rasanya aku ingin membawa kembali anak itu. Bukannya sekarang sudah besar. Jangan ambil dulu raksasa. Ia masih kecil. Kalau kamu makan, hanya tulangnya saja dan tidak terasa enak raksasa. Betul katamu. Jadi kapan aku bisa bawa anak itu lagi? 9 tahun lagi kamu datang ke sini bawa anak ini. Memang kamu cerdas sekali. Itu baru makanan yang lezat untukku. Aku pesankan beri makan yang banyak agar anak itu besar dan kenyal dimakan. Baiklah, aku akan memelihara agar anak ini tidak sakit dan cepat besar. Oke, aku akan datang sesuai dengan janjimu. 6 tahun berjalan, telah dilewati Timun Mas bersama kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Tak terasa, umur Timun Mas sudah mencapai 9 tahun. Tiba saatnya Bu Karta dan Pak Karta mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa.
Tiba-tiba, rumahnya bergetar pertanda ada tamu tak diundang yang datang. Aku datang lagi. Bu, anak kita mana? Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Ternyata kau berkhianat, hai manusia. Ayo keluarkan anakmu. Hei Num, sekarang kau harus mulai bertindak, Dok. Lari keluar lewat pintu belakang. Agar kau tidak ketangkap, kau sebarkan satu persatu biji mentimun ini, duri, garam, dan terasi. Saat kamu hampir ketangkap, nah semuanya sudah ibu masukkan ke dalam kantong ini, Dok. Baiklah Bu, pesan ibu akan Nunung laksanakan. Nah, sekarang kamu mulai lari, keburu raksasa marah pada bapakmu. Mana makananku yang kutitipkan? Aku sudah lapar. Bagaimana kalau aku saja sebagai penggantinya, Raya Raksasa? Tidak bisa. Dagingnya pasti keras karena kau terlalu tua untuk dimakan. Raksasa, ini aku di sini. Kejar aku kalau kamu dapat. Kurang ajar kau. Telah mempermainkan aku. Awas kalau ku tangkap. Pasti langsung kumakan. Ayo kejar aku, hati-hati, tidak kena. Kalau lapar nih, aku beri makanan. Ini baru makanan yang menyegarkan. Ngap, 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 ngap. Mana dagingnya? Rasanya tidak puas kalau tanpa daging. Mana timun mas tadi? Kok sudah mengkilap? Ternyata sudah jauh dariku. Dia sudah mulai mendekat. Lebih baik senjata kedua aku lemparkan sekarang biar aku tidak ketangkap. Ternyata jalan ini sudah berubah menjadi jalan penuh duri yang tajam. Aku harus jalan pelan-pelan agar kulitku tidak ditembus duri terlalu dalam. Aduh. Rasakan ini, hai raksasa. Makanya sebelum kau makan aku, kau injak dulu duri yang aku beri ini. Aduh sakit, mulai cepet dekat. Sekarang senjata yang ketiga aku harus kamu rasakan nih, garam untukmu. Aku sekarang dipermainkan sama anak kecil. Apa ini yang ada di depanku? Ternyata lautan yang amat luas. Aku akan tetap mengejarmu, Timun Mas. Ternyata raksasa itu masih bisa mengejar aku. Aku harus tetap lari. Meskipun senjataku tinggal satu, mudah-mudahan yang terakhir ini membuat raksasa itu bisa binasa pada akhirnya tak bisa mengejar aku lagi. Aku tetap mengejarmu, Timun Mas. Ternyata kau ulet juga raksasa. Sekarang terimalah terasi dari aku. Benda itu sudah tidak ada gunanya, Timun Mas. Lebih baik kau menyerah saja daripada kau kecapean. Ternyata aku terkurung oleh lautan lumpur. Rasanya aku sudah tidak sanggup melangkah. Kakiku tak bisa aku angkat lagi. Tolong! Badanku masuk ke lumpur yang sangat dalam. Tolong aku, Timun Mas. Aku tak jadi memakanmu apabila kau menolongku. Tolong! 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 Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa dari ibunya. Patuh terhadap nasihat kedua orang tua sangatlah ampuh untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala yang kita cita-citakan. Kemenangan Timun Mas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan, sampai akhirnya sang raja berkeinginan untuk menjodohkannya dengan seorang pangeran. Demikian cerita ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya.